Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kita hari ini. Kalau Anda mahasiswa yang lagi siap-siap tempur buat semester baru, Anda sudah di tempat yang tepat banget. Hari ini, kita bakal membedah tuntas rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tahun akademik 2025-2026. Anggap saja ulasan ini sebagai peta jalan personal Anda menuju kesuksesan. Kita nggak cuma sekedar melihat apa saja yang bakal dipelajari, tapi gimana Anda bakal mempelajarinya, dan yang paling penting nih, kenapa materi ini bakal mengubah Anda jadi profesional yang paling dicari di dunia kerja nanti. Yuk kita mulai. Oke, sebagai konteks, mata kuliah 3 SKS ini ada di bawah program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Tapi dengerin deh, 3 SKS ini bukan cuma sekadar angka syarat lulus ya, ini bener-bener investasi waktu Anda buat masuk ke gerbang karir modern. Kenapa? Karena dunia akuntansi itu sudah berubah drastis banget. Lulusan zaman sekarang sudah nggak bisa lagi cuma mengandalkan pensil dan kertas buku besar. Mata kuliah ini tuh sudah dirancang secara khusus sama tim dosen, biar Anda lulus nggak cuma jadi akuntan biasa, tapi akuntan modern yang super melek teknologi dan siap menghadapi kompleksitas bisnis digital. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih sebenarnya sistem informasi akuntansi atau SIA itu? Secara teori, ini adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan buat mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Tapi coba kita gali lebih dalam. Mata kuliah ini bakal bawa Anda jauh melampaui sekedar bikin jurnal atau pembukuan dasar. Anda bakal belajar langsung gimana sistem ERP atau Enterprise Resource Planning itu bekerja secara terintegrasi. Terus Anda juga bakal belajar soal keamanan data, yang mana ini lagi krusial banget sekarang. Dan membedah siklus bisnis yang bikin sebuah perusahaan itu tetap hidup. Ibaratnya, Anda lagi belajar mengendalikan sistem saraf pusat dari sebuah organisasi. Keren banget kan? Biar terarah, ini dia 4 agenda utama kita hari ini. Pertama, capaian pembelajaran. Kedua, peta perjalanan materi. Ketiga, sistem penilaian. Dan keempat, pustaka utama. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Bagian pertama, capaian pembelajaran. Singkatnya, apa saja yang bakal Anda kuasai? Coba perhatikan deh. Ini ngasih gambaran brilian soal desain kurikulum Anda. Di sebelah kiri, kita punya CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari program studi. Ini adalah gambaran besarnya. Mulai dari sikap etis yang berlandaskan nilai bela negara, pemikiran logis, sampai kemampuan mendesain proses bisnis. Nah, di sebelah kanan, kita bisa lihat gimana hal-hal besar tadi diterjemahkan jadi target spesifik di mata kuliah ini atau CPMK. Logika Anda bakal benar-benar diasah buat paham prinsip SHIA dan mengembangkan sistem. Terus, sikap etis Anda bakal jadi fondasi buat ngerti betapa pentingnya pengendalian internal dan keamanan data untuk mencegah fraud atau kecurangan. Jadi intinya Anda nggak cuma diajarin hal teknis, tapi juga dibentuk buat jadi benteng penjaga integritas data perusahaan. Masuk ke bagian kedua, peta perjalanan materi. Di sini kita bahas persiapan menghadapi ancaman dan cara mengelola siklus bisnis. Mari kita lihat timeline paruh pertama semester ini. Di minggu pertama dan kedua, Anda bakal membangun fondasinya dulu, dasar-dasar SIA dan konsep ERP. Ini penting banget buat pijakan awal. Plus, Anda bakal belajar bikin visualisasi sistem pakai flowchart. Abis kuis pertama di minggu ketiga, nah di sini nih mulai seru dan intens. Dari minggu keempat sampai keenam, kita bakal masuk ke isu dunia nyata yang super urgent. Ancaman, fraud, dan keamanan informasi. Anda bakal belajar gimana kontrol privasi itu bisa menjaga integritas data. Anggap saja ini semacam kelas bela diri, tapi buat dunia digital. Dan puncaknya, semua skill ini bakal diuji di evaluasi tengah semester pada minggu ke-8. Terus gimana setelah ujian tengah semester? Peta jalan kita menunjukkan adanya pergeseran fokus nih. Dari yang tadinya fokus ke ancaman dan keamanan, sekarang di minggu ke-9 sampai ke-11, Anda bakal diajak menguasai jantung dari operasi bisnis itu sendiri. Lalu masuk minggu ke-13 dan 14, level Anda naik lagi. Anda nggak cuma mengamati sistem yang sudah ada, tapi Anda bakal mulai menganalisis dan mendesain pengembangannya. Ini benar-benar transisi dari cuma jadi pengguna, berubah jadi perancang solusi sistem. Dan seluruh perjalanan panjang ini bakal ditutup lewat evaluasi akhir semester di minggu ke-16. Kalau kita bedah lebih detail ke minggu ke-9 sampai ke-11 tadi, Anda bakal menganalisis 4 siklus operasional utama ini. Anda bakal lihat langsung gimana siklus pendapatan, tempat kas masuk, itu ternyata berhubungan langsung sama siklus pengeluaran, tempat kas keluar buat pembelian. Terus ada juga siklus produksi, serta siklus SDM dan penggajian. Insight paling penting yang bakal Anda dapatkan di sini adalah, nggak ada satupun siklus yang jalan sendirian. Semuanya itu terhubung dan mengalir mulus memberikan data akurat ke sistem pelaporan dan buku besar.
Kalau ada satu saja siklus yang jebol atau rentan, wah, seluruh laporan keuangan organisasi bisa hancur berantakan. Makanya, pemahaman mendalam di fase ini tuh benar-benar krusial. Lanjut ke bagian ketiga, sistem penilaian, alias aturan main buat sukses di kelas ini. Perhatian penuh di bagian ini, karena poin kuncinya ada di keseimbangan penilaian. Kalau Anda lihat baganya, memang betul, evaluasi utama kayak ujian tengah dan akhir semester itu mengambil porsi 50% alias setengah dari total nilai Anda. Tapi jangan salah, perhatikan setengahnya lagi. Usaha konsisten Anda tiap minggu itu sama pentingnya. Anda punya 20% dari tugas kelompok yang biasanya berbentuk pembuatan video atau presentasi. Terus 20% lagi dari kuis individu yang disebar 4 kali selama 1 semester. Dan jangan lupakan 10% dari partisipasi aktif Anda, baik di kelas maupun di platform e-learning. Pesannya sudah jelas banget ya, sistem kebut semalam sebelum ujian itu nggak akan mempan di sini. Kunci utama buat menaklukkan mata kuliah ini cuma 3, konsistensi, kolaborasi dengan tim, dan partisipasi aktif. Dan terakhir, bagian keempat, pustaka utama. Ini dia alat tempur Anda. Oke, dengerin ya, untuk buku yang satu ini tuh sifatnya wajib, nggak ada kompromi. Buku Accounting Information System dari Romney dan Steinbart, edisi ke-15, terbitan tahun 2020. Ini adalah buku teks utama dan mutlak yang direkomendasikan secara global. Hampir seluruh struktur materi kita, mulai dari konsep dasar di bab 1 sampai operasi sistem di bab 24, merujuk penuh pada buku ini. Jadi, kalau Anda mau aman dan sukses, pastikan Anda punya akses dan benar-benar membaca buku ini tiap minggunya. Kenapa? Karena kuis dan diskusi kelas kita bakal sangat bergantung dari pemahaman literatur yang satu ini. Tentu saja, seorang pembelajar yang hebat selalu mencari perspektif tambahan kan? Nah, di sini ada beberapa referensi pendukung yang oke banget. Bukunya Puspitawati dan Anggadani itu sangat bagus buat ngasih konteks lokal yang solid. Sementara bukunya James Hall serta Bodnar dan Hapwood itu fenomenal banget kalau Anda mau mengulik lebih dalam soal seluk-beluk arsitektur sistem dan pengendalian internal. Saran saya, jadikan buku-buku ini sebagai bacaan ekstra buat bikin diskusi kelompok Anda makin berbobot. Nggak kerasa, kita sudah tiba di penghujung ulasan silabus ini. Sekarang pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal bisa nggak sih saya lulus kelas ini, tapi lebih ke siapkah Anda mengambil peran buat merancang dan melindungi sistem informasi bisnis dari ancaman dunia nyata? Siapkah Anda menjadi benteng pertahanan utama buat menjaga integritas keuangan sebuah perusahaan? Karena sejujurnya, masa depan akuntansi itu ada di tangan mereka yang menguasai sistem dan teknologinya. Jadi, manfaatkan semester ini buat membangun fondasi emas itu. Tetap fokus, tetap konsisten, dan selamat belajar semuanya.